Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alda Ferry dalam program Ruang Gagasan. Kali ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu calon wali kota Payakumbuh yang sebelumnya juga menjabat sebagai wakil wali kota Payakumbuh. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, sebaiknya kita sapa dulu, yaitu Bapak Erwin Yunas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Pak, sekarang, Pak? Tetap dalam usaha untuk memberikan gagasan kepada masyarakat. Oke. Baik, ini Pak, mungkin kita langsung saja ke diskusinya, Pak. Kita kan di setiap kesempatan selalu menyampaikan tentang kota inovatif dan mandiri. Ya. Tentu masyarakat banyak belum semuanya paham itu, Pak. Bagaimana sih maksudnya kota inovatifnya seperti apa? Kemudian menjadikan kota ini sebagai kota mandiri itu caranya bagaimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak, sedikit, Pak. Oke. Nah. Baik, ini memang dalam visi kami untuk menjadikan Payakumbuh sebagai kota yang inovatif dan mandiri. Yeah. Ini kita berawal pengelolaannya tentu dari masalah kemandirian secara ekonomi. Yeah. Dan inovasi itu akan muncul seandainya kalau masyarakatnya sudah mandiri. Betul. Jadi persoalan utama yang ada di masyarakat kita ini adalah kemandirian secara ekonomi. Nah, dengan survei, dengan terjun ke lapangan langsung, kita mendengarkan memang saat ini tidak hanya di Payakumbuh, secara luas itu memang daya beli menurun. Dan kalau daya beli menurun berarti pasar kita tidak tumbuh. Nah, disinilah tugas pemerintah yang kami yakini harus dijalankan. Bagaimana pemerintah itu menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya ekonomi tumbuh, kita lihat masalah masyarakatnya. Ya, kalau seandainya daya beli menurun, berarti kita harus lihat, mungkin kita harus memulai dari mengurangi beban keluarga. Nah, jadi dengan mengurangi beban keluarga, insya Allah masyarakat akan mungkin yang tadinya harus mencicil motor, kemudian biaya transportasi anak, ya. Nah, ini akan menjadi hilang. Nah, jadi ini dengan kami dalam program ini sekarang kami ada mengeluarkan 4 kartu pintar. Nah, jadi ada kita dalam program kita pasal nomor 4 mengeluarkan, yaitu kita mengeluarkan 4 kartu pintar, yaitu kita melihat dari persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan yang ada di masyarakat itu yang pertama masalah sekolah. Ya. Nah, sekarang beban keluarga itu termasuk tinggi loh. Ya, untuk satu anak SLTA setelah kita survei, ya kita buat random dan jumlah cukup banyak, itu 80% anak SMA itu naik motor. Dan naik motor itu biaya tinggi loh. Ya. Nah, 80% mereka naik kendaraan bermotor, sehingga kota kecil ini sudah dibilang macet karena kendaraan bermotor. Nah, ini harus kita carikan solusi. Ya, motor ini yang pertama, rata-rata anak itu menghabiskan 25.000 sampai 30.000 sehari. Untuk motor saja? Satu motor, kendaraan bermotor. Berarti kalau rata-rata satu anak SMA itu sudah menghabiskan 750.000 per bulan. Nah, kalau dia tidak kredit. Nah, kalau kredit berarti dia harus nambah sekitar 750 sampai 1 juta. Nah, ini kan berarti persoalan yang memang beban keluarga, dan inilah dengan solusi kami nanti kita akan mengeluarkan Payotrans, yaitu transportasi gratis untuk anak sekolah di Kota Payakumbuh. Dengan tujuan apa? Untuk mengurangi beban keluarga. Supaya sebentar, Pak, menarik, Pak. Mungkin kita bahas satu persatu. Transportasi gratis. Itu gimana bentuknya itu, Pak? Kita akan adakan bus sekolah. Ya, bus sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan ada sampelnya, kita datangkan. Nah, bus sekolah gratis untuk anak sekolah. Jadi itu dia akan berkeliling terus, Kota Payakumbuh mengantar.
Ini akan berputar sekeliling kota. Dia akan tujuannya adalah sekolah yang ada di Kota Payakumbuh. Oke. Nah, artinya kalau seandainya satu anak menghabiskan rata-rata 750.000, berarti kan satu keluarga itu sudah menggaji karyawan toko dengan tidak bekerja, dengan tidak menghasilkan. Ya, beban anak. Nah, bagaimana itu kita kurangi? Nah, inilah fasilitas yang diberikan Pemda nanti. Kami berikan kepada masyarakat bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk difasilitasi transportasinya ke sekolah secara gratis oleh Pemda. Itu salah satu kebutuhan dasar dari pelajar. Kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Nah, bagaimana kalau seandainya di rumah itu ada 3 anak, 4 anak? Berapa yang harus diinikan? Yang harus dikeluarkan? Nah, ini kita dengan program ini, Payotrans ini, kita sudah menghidupkan kembali gairah untuk berbelanja. Karena apa? Karena orang tua tidak lagi memikirkan transportasi anaknya. Iya. Ya. Nah, bayangkan kalau seandainya anak sudah naik bus lagi, mereka akan berinteraksi satu sama lain. Mereka akan menjadi tertib, mereka akan terlatih lagi untuk bersama-sama. Nah, cuman mungkin ada sedikit akan jadi benturan, mungkin Bapak sudah pikirkan dengan adanya bus gratis ini, apakah tidak akan berbenturan dengan angkutan kota yang sudah ada sekarang nanti, Pak? Kan kita berikan gratis nih. Bagaimana dengan angkutan kota? Apakah tidak akan berdampak buruk untuk mereka nanti? Nah, ini kami kebetulan kita dapat advisor dari Jaklingko. Nah, Jaklingko Jakarta. Ya, bagaimana transportasi kecil ya itu juga bisa difasilitasi oleh Pemda untuk menjangkau masyarakat yang tidak terlewati oleh bus. Oh gitu. Jadi mereka dibayar oleh Pemda. Dihitung mereka akan berkeliling terus. Mereka akan berkeliling terus sehingga apa? Anak-anak tidak perlu lagi naik motor. Bayangkan, di Payakumbuh itu rata-rata 15-20 anak meninggal setiap tahun. Karena apa? Karena kecelakaan bermotor. Dan ini adalah masalah kita. Ya, ini adalah masalah pemerintah. Kita yang harus aware, kita yang harus bisa melihat itu apa ya solusi, memberikan solusi. Iya. Permasalahan dasarnya menurut Bapak karena kendaraan bermotor tadi, Pak ya? Iya. Oke. Ya kadang secara emosi anak tidak siap. Iya. Ya kan? Sementara dia harus berpacu dengan waktu. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan kendaraan. Dan kita sangat banyak mendengar anak yang lepas kontrol akhirnya meninggal di jalan. Iya. Ya, banyak deh, sulit untuk saya sebutkan. Dan itu membuat hati kita miris. Dan bagaimana kalau seandainya meninggal itu ada calon gubernur, calon menteri dari Kota Payakumbuh. Mereka aset masa depan, Pak ya? Aset masa depan. Dan ini tugas pemerintah lah yang bisa memikirkan itu. Dan insya Allah ini baru kartu Payotransnya. Ya. Nah, kartu Payotrans ini sudah jelas salah satunya mengurangi beban keluarga. Nah, insya Allah orang tua tidak perlu lagi memaksa untuk kredit motor. Jadi kriterianya bagaimana nanti, Pak? Apakah seluruh pelajar otomatis mendapatkan secara gratis atau bagaimana, Pak? Ada seluruh pelajar. Ada atau ada kriteria tertentu mungkin? Seluruh pelajar Kota Payakumbuh. Oke. Pelajar Kota Payakumbuh, berarti dia akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan itu. Oke. Nah, kemudian kita ada lagi nanti memberikan, ini nanti ke tahapan berikut ya. Ada siswa berprestasi dan ini untuk mencari kerja. Nah, ini kartu pintar ini ya untuk menjamin anak-anak sekolah kita nanti bisa mendapatkan peluang untuk bekerja. Peluang untuk mungkin kuliahnya. Tamat sekolah, anak-anak kita nggak ada lagi yang tamat sekolah ijazahnya tertahan. Nah, jadi anak-anak sekolah tetap kalau dia sudah selesai ijazahnya mereka harus bawa pulang tanpa ada kecuali. Itu tugas pemerintah. Kalau orang tua tidak mampu, masa harus kita paksakan mereka untuk membayar. Nah, itu tugasnya pemerintah lah yang menjamin itu. Bagaimana caranya nanti itu, Pak? Nah, di situ tentu kita akan bekerja dengan asuransi. Ya, bagaimana kita melihat keluarga-keluarga yang tidak mampu, ya
Kalau keluarga mampu pasti akan membayar. Kalau tidak mampu, pemerintah yang harus menanggung. Subsidi Pak ya? Subsidi kita. Baik. Nah, kemudian juga ada, nah dengan kegiatan-kegiatan itu, kegiatan pemerintah dengan menjadi kota mandiri itu, ya kita akan melaksanakan kota event. Ya, bagaimana kalau setelah daya beli muncul, ya, nah kemudian apa menjadi daya tarik? Nah, daya tarik kita adalah membuat event 100 event per tahun. 100 event per tahun? Iya. Iya. Jadi Payakumbuh ini nanti akan ramai terus. Ya, Payakumbuh bukan lagi kota singgah, tapi kota tujuan. Nah, dengan kota event itu, kita akan memberikan anggaran untuk kelurahan untuk berkreasi. Membuat 3 kegiatan yang sifatnya meramaikan kelurahannya. Berarti setiap minggu ada 3 kegiatan yang meramaikan kelurahan. Baik itu kreativitas, baik itu di olahraga, seni, budaya, dan segala macam. Jadi eventnya mencakup semua Pak ya? Mencakup 17 subsektor industri kreatif itu. Baik. 100 event itu tergolong cukup banyak itu Pak. Pendanaannya bagaimana Pak? Apakah kita akan ambilkan dari APBD atau dari APBN atau pihak swasta mungkin? Itu kita ambilkan dari anggaran Pemda, ya, dari APBD kita. Itu sebetulnya tidak banyak, 100 juta per tahun untuk kelurahan. Mereka sudah bisa melaksanakan event-event besar. Nah, jadi itu tidak besar, tetapi berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Payakumbuh, itu juga memberikan kegiatan positif Pak ya? Oh jelas. Iya. Jelas. Di samping mereka memikirkan ide event dan penyelenggara juga langsung mereka jadi belajar sebagai IO-nya, tanggung jawab segala macam Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi dengan kegiatan kita ini, kita berharap Payakumbuh akan tumbuh. Ya. Pergerakan ekonomi akan terasa oleh masyarakat. Karena apa? Karena event-event yang kita ciptakan itu dikelola ya oleh kelurahan ya dengan melibatkan masyarakatnya, pemuda, kemudian industri kreatifnya. Nah, itu semuanya akan terlibat. Jadi multiplier efek Pak ya? Semuanya terdampak Pak ya? Luar biasa. Dengan kota event ini di situ tetap berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan, karena kreativitas muncul loh. Ya, belum acara ini terlaksana, orang-orang sudah mempersiapkan diri nih. Yang satu baru berjalan, orang sudah mempersiapkan diri untuk yang berikut. Nah, akhirnya apa? Kreativitas akan muncul. Nah, orang berdatangan, ya artinya kuliner akan hidup, pasar akan hidup. Nah, kalau seandainya dalam event itu kita laksanakan sifatnya adalah event tingkat kota kabupaten Sumatera Barat, ya 6 kali setahun kita akan buat itu dalam rencananya. 6 kali setahun event Sumbar, kabupaten kota Sumatera Barat. Artinya orang akan stay di sini dalam waktu 2 atau 3 hari. Nah, kalau 2-3 hari, berarti homestay akan tumbuh, akan terisi, hotel-hotel akan terisi, bahkan mungkin hotel-hotel baru akan muncul nanti. Ya, nah karena apa? Orang akan datang kemari, tentu akan melihat penginapan. Nah, kalau orang bermalam, artinya kan mereka cari kuliner. Nah, jadi kuliner-kuliner yang ada mungkin akan tumbuh dan bertahan, yang tidak tumbuh dan mati, tapi tumbuh dan berkembang. Nah, istilah hotel tadi Pak, dengan akan meningkatnya tingkat kunjungan ke Kota Payakumbuh, kita kan sampai saat ini belum memiliki hotel yang berbintang nih Pak. Apakah itu mungkin salah satu akan menjadi prioritas Bapak nanti ke depan? Sudah otomatis. Sudah otomatis. Justru nanti orang yang akan datang melihat kita bahwa kami layaknya hotel di mana. Mereka akan bertanya pada Pemda nanti. Nah, karena kegiatan yang sudah dibuat oleh Pemda ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus, kegiatan-kegiatan banyak, berarti tingkat hunian pun akan menjadi tinggi. Baik, Bapak, kalau kita lihat fenomena di lapangan ini Pak, Bapak kan salah satu harapan dari generasi muda nih Pak, anak-anak muda gitu kan. Nah, mungkin apa nih kira-kira gagasan yang akan Bapak berikan kepada generasi muda? Nah,
Kepada anak-anak muda Payakumbuh, memang kita sudah memikirkan jauh hari, di mana tahun 2019 kita sudah deklarasi sebagai Payakumbuh Creative City, ya, forum. Jadi kita kota kedua yang mendeklarasikan diri sebagai kota kreatif di Sumatera Barat. Nah, ini tercatat sebagai sebuah wadah di mana saat kita sudah mendeklarasikan Payakumbuh sebagai kota rendang, nah itu kan kuliner termasuk satu dari 17 subsektornya industri kreatif, dan itu berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ini nggak kaleng-kaleng, ya itu tercatat dan bisa kita buktikan, di mana saat kita sebelum Payakumbuh menjadi City of Rendang itu hanya ada 4 izin edar BPOM. Deklarasi Payakumbuh sebagai kota rendang itu zaman kita masih menjabat sebagai wakil wali kota itu. Wakil wali kota. Jadi kita melihat Payakumbuh sebagai kota, memikirkan Payakumbuh sebagai kota rendang itu adalah melihat alternatif apa nih yang menjadi daya tarik kota, ya, untuk meningkatkan ekonominya kota. Apa yang daya tarik? Sementara kan Payakumbuh hanya dulu terkenal sebagai kota singgah saja, kota singgah. Jadi tidak ada hal lain yang bisa membuat kita lebih dikenal. Nah, kita melihat kita sebagai kota kuliner. Nah, kota kuliner kemudian kita lihat lagi apa nih yang bisa membuat kita menjadi terkenal. Nah, branding kota, Pak, ya? Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, makanya kita mencari sebuah metode yang cocok membuat penamaan itu menjadi kota rendang. Nah, jadi kota rendang itu sebagai branding, ya, di mana branding itu beda dengan idiom. Kan banyak juga yang bertanya, ya, kan udah ada kota Batiah. Kota Batiah itu tidak kita tinggalkan, karena kota Batiah itu sudah dibuatkan idiomnya dari pendahulu-pendahulu kita, yaitu sebagai kota bersih, aman, tertib, kemudian indah, asri, dan harmonis. Nah, itu adalah sebuah idiom yang memang ya adalah impian yang diidamkan oleh masyarakat kita. Tetapi branding itu adalah sebuah nilai jual. Nah, dengan kita jadikannya Payakumbuh punya branding, maka Payakumbuh dikenal juga masuk ke dalam jajaran Payakumbuh sebagai kota kreatif. Nah, di mana tidak semua kota punya branding. Ya. Nah, Ambon sebagai kota musik, ya kan? Nah, Bandung kota mode, fashion, desain. Ya. Itu. Nah, Payakumbuh sebagai kota rendang. Nah, jadi hal-hal yang begini tentu adalah sebuah gagasan, sebuah pemikiran. Nah, dengan adanya branding itu tumbuh, UMKM rendang itu tumbuh sangat signifikan. Bukan hanya Payakumbuh yang dapat dampak, tapi Sumatera Barat. Bisa dari kita. Nah, sekarang kalau orang mungkin di mungkin di Jakarta atau kota besar rendang mana? Payakumbuh atau bukan? Nah, bahkan ada satu rumah makan terinspirasi juga tuh. Payakumbuh. Itu. Baik. Nah, alhamdulillah. Kemudian ini Pak, sebagai kota perlintasan tadi Pak, dengan kita tahu kota Payakumbuh ini selama ini terbranding itu sebagai kota perlintasan. Mungkin Bapak punya gagasan menjadikan Payakumbuh sebagai kota tujuan. Itu salah satunya dengan mengadakan event dan lain sebagainya, Pak. Mungkin Bapak punya pandangan sedikit dengan keberadaan tol ini, bagaimana menurut Bapak? Sesuatu yang tidak bisa kita rubah, kita hambat adalah perubahan. Ya, di mana tol memang harus ada. Tol harus ada. Nah, bagaimana kita harus siap menyambut perubahan itu? Nah, kita dibutuhkan seseorang atau leader yang punya konsep. Jadi kami berpikir semenjak kita bekerja sebagai wakil wali kota sudah bertindak sebagai
CEO, bukan pindah sebagai pejabat. Kita selalu berpikir bagaimana bekerja yang efektif dan efisien. Ya, seperti di pemerintahan kita membuat namanya ISPPD, I-kinerja. Ya, kita membuat sistem bagaimana plat merah rasa swasta. Nah, jadi membuat pekerjaan yang efektif dan efisien dari pemerintah. Nah, dari situ kita menyikapi bahwa ya yang dibutuhkan itu adalah seorang CEO, bukan pejabat. Wali kota itu bukan pejabat. Jadi perlukan adalah kemampuannya untuk berinovasi. Kreativitas, Pak ya? Kreativitas. Iya, betul. Ya banyak mungkin. Karena kalau hanya menjalankan sebuah sistem yang ada, sekedar aja selesai, Pak ya? Mungkin yang di bawahnya bisa. Iya. Ya? Memang kepala daerah itu yang dibutuhkan itu adalah sebuah gagasan besar, kreativitas dan Itu inovasi. jelas, itu jelas. Bagaimana dia harus mampu meramut energi yang ada menjadi memberi manfaat yang besar. Iya. Jadi bukan bekerja untuk menghabiskan anggaran itu, tidak. Iya. Nah, kalau jadi wali kota tanpa ada pemikiran itu, saya rasa rugi masyarakat kita. Iya. Bicara birokrasi tadi, Pak. Selama masih menjabat ya, Pak, kita membuat sistem yang sudah mulai berubah, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Bapak melihat efektivitas mall pelayanan publik yang ada saat ini, Pak, di Kota Payakumbuh? Mall pelayanan publik kita cukup bagus, ya? recommended. Iya. Ya, kita terbaik nasional. Iya. Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Kota Payakumbuh adalah pengelola pemerintahan terbaik di Sumatera. Iya. Kita menjadi rujukan loh di Sumatera. Di Sumbar salah satu yang aktif sekarang ini masih Payakumbuh, salah satu yang masih aktif, Pak ya? Payakumbuh. Iya. Payakumbuh. Nah, artinya kita sudah membuat landasan di mana landasan itu sudah bisa dikerjakan secara otomatis. Iya. Mungkin tidak terasa nih, Pak, udah sekitar 20-30 menit kita berdiskusi. Mungkin Bapak ada yang terasa ingin disampaikan atau closing statement mungkin terhadap warga Kota Payakumbuh? Kami berjalan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Pasangan Erin Yunas dan Bapak Valepi Masni memikirkan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana beban keluarga bisa kita kurangi, kemudian ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Dengan cara menjadikan Payakumbuh sebagai kota event, artinya Payakumbuh akan tumbuh secara ekonomi dan mandirinya akan bisa terbentuk. Kreativitas akan muncul dengan adanya 100 event per tahun program kami, sehingga Payakumbuh nanti akan menjadi tumbuh dan bergerak lebih cepat. Baik. Ya, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan calon wali kota Payakumbuh. Banyak hal yang kita bahas tadi, mulai dari peningkatan perekonomian masyarakat, baik itu dengan menggelar event, kemudian ekonomi kreatif. Masalah yang lebih menarik itu masalah pendidikan, tadi akan ada transportasi gratis untuk siswa kita di Kota Payakumbuh. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.